Semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Oke, jadi ini kita ilustrasikan, misalkan kita punya ada suatu bidang datar. Nah, ini misalkan temboknya, kita punya ada berapa kasus? 3 ya. Ini temboknya. Seperti ini misalkan. Nah, ini mula-mula ada pegas. Kita punya ada pegas seperti ini kemudian di sini di ujungnya ada balok. Gini kan? Nah, kagak tahu nih masanya berapa. Nah, ini mula-mula posisi balok di titik O. Ketika pegas tidak mengalami peregangan. Oke. Kita tarik bersama. Berarti ini adalah posisi O ya, Arkan ya. Dimana di posisi O ini simpangan pegas Y-nya ini nilainya sama dengan 0. Setuju ya? Kemudian balok ditarik ke titik P sejauh A di kiri O. Oke, misalkan ini sekarang pegas ada di sini. Ditarik nih, ditarik. Nah, ini namanya posisi P. Ini posisi P, dimana ini ke sini sejauh A. Berarti di P ini adalah suatu simpangan yang jaraknya adalah A. Kemudian dilepas. Setelah dilepas, dia balok bergerak ke kanan melewati titik O, lalu berhenti saat dititiki sejauh B di kanan O. Nah, misal ini adalah titik B. Ini adalah titik Q. Nah, ini ke sini sejauh B. Nah, di titik Q ini simpangannya adalah B. Kemudian balok balik lagi ke kiri melewati titik O, berhenti di titik R sejauh C. Nah, misal ini adalah titik R. Misal ini titik titik R. Nah, ini ke sini adalah C. Berarti di R ini simpangannya adalah C. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ilustrasi, ini ada berapa nih? Ya, misalnya gini. Ini sebenarnya sama aja ya. Set. Nah, ini tadi di sini, ini titik P. Ngoeng. Kemudian dia ke titik C di sini. Nah, ini di titik C. Maaf, titik Q. Titik Q ini ngoeng. Nah, terakhir dia ada di sini. Set. Nah, ini titik L. Sekarang gini Arkan, berarti kita punya yang kita tinjau. Sekarang kita tinjau pakai hukum kekekalan energi aja. Kekekalan energi. Awal dia di P. Oke, kita lihat energi di P sama energi di O dulu. Kan dari dia ditarik di P, dilepas pasti lewat O dulu, dari O baru ke Q. Kita lihat P dengan O dulu. Nah, P dengan O. Arkan, waktu ditarik di titik P, yang dia punya energi apa Arkan? Ketika di titik P, tadi kan pegas ditarik sejauh ke titik P. Nah, di titik P dia punya energi apa? Pegasnya tertarik ya sejauh A kan? Iya, sejauh A. Ya, ingat pegas, dia punya gaya pegas, punya energi potensial pegas. Berarti waktu awal di titik P, dia hanya punya energi potensial pegas. Energi potensial pegas di titik P. Rumusnya energi potensial setengah K Y kuadrat. Y-nya A, berarti ganti setengah KA kuadrat. Nah,
waktu dia melewati titik O, di titik O simpangannya nol. Berarti punya energi potensial pegas nggak kalau gitu? Nggak punya. Nggak punya. Tapi dia bergerak Punya. nggak? Oh, Bergerak kan? Sedang dalam keadaan bergerak kan? Nah, karena di titik O dia sedang dalam keadaan bergerak, dia punya energi kinetik. Energi kinetik di titik O. Energi potensial pegasnya kagak ada. Kenapa? Karena simpangannya nol. Ingat, di titik O itu adalah titik seimbang, di mana simpangannya nilainya nol. Nah, tapi ini ada gaya gesek. Sehingga energi potensial pegas di titik P berubah menjadi energi kinetik di titik O plus usaha gaya gesek. Energi kinetik artinya setengah M ini V0 kuadrat, kecepatan di titik 0. Ditambah usaha, rumusnya gaya dikali perpindahan. Nah, yang bekerja gaya gesek, berarti gaya geseknya dikali berpindah. Berpindah sejauh berapa ya? Tadi dari titik P ke titik O kan berpindah sejauh A. Berarti F dikali A. Oke, kita bilang aja ini persamaan satu. Tunggu sebentar. Mi, halo, halo, assalamualaikum. Ya, Abi, kenapa? Oh, tapi cepet ya, mobil nggak Abi matiin. Soalnya kalau dimatiin agak susah nyalain. Ya, iya, 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 iya. Ya udah ya. Yo, ntar dikabarin deh, WA aja. Ya jam 8-an, paling jam 8, jam 8. Ya, ya, ya. Kebetulan. Oke, maafkan. Kita lanjutkan. Nah, ini kan kita tanya P sama O. Sekarang dari O, dia menuju titik Q. Setuju nggak? iya. Nah, sekarang di titik O, punya energi apa dia, Arkan? Yang O, Di titik O, di sini, di sini. Ketika dari P nol. di titik O, yang jelas energi potensial pegasnya nggak ada. Ya nggak? Nggak ada. Tapi dia bergerak nggak? Be- Bergerak. Bergerak dengan energi kinetik. Jadi di titik O dia punya energi kinetik di titik O, yaitu yang tadi setengah M V0 kuadrat. Hanya itu doang di titik O. Selesai kan? Selesai. Nah, kemudian dia menuju titik Q. Ketika dia menuju titik Q, di titik Q ini dia menyimpang sejauh B. Berarti punya simpangan, berarti punya energi potensial pegas. Berarti di titik P dia punya energi potensial pegas di titik Q. Energi potensial pegas rumusnya setengah K Y kuadrat. Y-nya berapa? Y-nya sejauh B. Berarti YB kuadrat. Nah, tapi di sini masih ada gaya gesek. Berarti energi kinetik yang tadi dirubah lagi menjadi usaha gaya gesek plus usaha gaya gesek. Ingat, usaha itu gaya kali perpindahan. Berarti gaya geseknya kali berpindah. Nah, sekarang dia berpindahnya hanya sejauh B. Dari O ke Q berpindah sejauh B. Berarti ini FB. Nah, kita bilang ini persamaan yang kedua. Bisa sampai sini, Arkan? Bisa Kak. Nah, Nanti kalau udah selesai nanti saya catat Kak. oke, oke. Yang ini. Ya. Nah, sekarang gini, Arkan. Ini kan setengah MV kuadrat. Ini kan setengah MV kuadrat. Boleh nggak kita eliminasikan? Boleh. Satu, dua. Berarti kan gini. Setengah KA kuadrat sama dengan... Nah, setengah MV kuadrat kita ganti dia kan? Iya. Setengah KB kuadrat plus FB masih ada FA. Oke, yang sejenis kita tarik keluar, kita gabung. Ini kan jadinya A kuadrat min B kuadrat. Ini kan setengah KB kuadrat plus pindah sana jadi min ya.
Iya. Nah, setengah K-nya kita tarik keluar. Tersisa FB sama FA. Karena F-nya sama, buka kurung B plus A. Setuju sampai sini? Bisa ya rekan ya? Oke. Iya. Lanjut. Nah, kan dia dari P ke O ke Q. Nah, balik lagi dari Q ke O. Oke, kita tinjau sekarang dari Q menuju O. Ketika di Q, kan dia berhenti, berhenti kecepatannya 0, tapi dia punya simpangan. Berarti di Q punya energi potensial pegas. Jadi hanya ada energi potensial pegas di Q. Rumusnya setengah K Y kuadrat. Y-nya B kuadrat. Nah, dari Q dia bergerak berjalan kembali lagi lewat O dulu. Dari Q dia pasti lewat O dulu. Nah, ketika dia sampai di O, itu kan simpangannya 0. Berarti nggak punya energi potensial, tetapi punya kecepatan. Berarti waktu di titik O, dia punya energi kinetik. Energi kinetik di titik O, tapi saya kasih aksen, maksudnya beda sama yang tadi energi kinetiknya. Nah, plus karena ada kasar berarti ada usaha gaya gesek. Ingat, usaha itu gaya kali perpindahan. Berarti ini kan setengah mv0 kuadrat aksen. Kecepatannya beda sama yang tadi di O yang awal tadi. Ditambah gaya geseknya kali dia berpindah sejauh B. Bilang aja ini persamaan yang ketiga. Nah, dari titik O dia ke titik R. Nah, berarti kita lihat titik O dan titik R. Nah, sekarang lihat. Minta maaf, ini kok jauh kali nyoretnya. Sini. Oke. Nah, di titik O, ya kan ya, dia punya kecepatan, tapi tidak punya simpangan. Berarti di titik O tidak ada energi potensial pegas, tapi yang ada hanya energi kinetik. Kinetik di titik O, ini saya kasih aksen. Menuju ke titik R. Kita lihat titik R di sini. Nah, titik R kan dia berhenti sesaat di titik R. Berarti di titik R kecepatannya 0, berarti nggak ada energi kinetik. Tapi menyimbang sejauh C, berarti punya energi potensial. Maka di R dia punya energi potensial pegas di titik R. Ini tadi energi kinetiknya setengah mv0 aksen kuadrat, setengah KY-nya adalah C kuadrat. Nah, tapi ini ada usaha GGC. Kenapa? Karena ini ada GGC-nya berlaku terus. Konstan. Berarti ini kan gaya kali perpindahan. Berarti gaya geseknya dikali berpindah sejauh C. Ini persamaan keempat. Nah, kita gabung nih. Sama kayak tadi. Ini dan itu sama. Berarti kita masukin setengah KB kuadrat. Nah, ini setengah MV0 aksen kuadrat ganti. Setengah KC kuadrat plus FC plus FB. Setengah KC kuadrat pindahin jadi min. Sama-sama ada K-nya tarik keluar. B kuadrat min C kuadrat, sama-sama ada F-nya tarik keluar, C plus B. Nah, ini tadi kita punya, sekarang kita gabung. Yang ini niarkan, kita gabungin aja. Gabungnya di mana? Nah, di bawah aja deh, atau di sini nih, apa-apa. Nah, kita gabung di sini. Set, set kita gabung. Berarti ini kan setengah KA kuadrat min B kuadrat FB plus A. Yang ini setengah K B kuadrat min C kuadrat sama dengan F C plus B. Reset, setengah K-nya coret, F-nya coret sama. Jadi kita punya A kuadrat plus B kuadrat. Ingat matematika, kalau kita punya X kuadrat min Y kuadrat kan sama aja X plus Y
X min Y. Betul nggak, Arkan? Iya, Kak. Nah, berarti A kuadrat min B kuadrat boleh kita tulis A plus B, A min B sama dengan B plus A. Yang di bawah berarti juga sama. B kuadrat min C kuadrat boleh kita bilang B plus C, B min C sama dengan C plus B. Ini kan boleh kita coret, coret, coret. Boleh kan? A plus B kan sama Boleh. dengan B plus A. Ini juga coret, sini coret kan? Berarti sini 1 kali silang. A min B sama dengan B min C. Berarti kalau B-nya kita pindah jadi A min C pindah jadi plus. Plus C sama dengan min B pindah jadi B, jadi 2B. Nah, kita punya hubungannya A plus C sama dengan 2B. Kita bawa ya A plus C 2B. Berarti kita punya tadi A plus C sama dengan 2B. Ini yang kita dapat. Tinggal kita ikut aja pilihan yang mana. Oh, kita lihat yang A. C sama dengan 2B. A-nya pindah jadi min A. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Jadi untuk kasus ini nomor 98. Udah. Kita pakai konsep hukum kekekalan energi. Kita tinjau dari P ke O titik seimbang, O ke Q, nanti balik lagi dari Q ke O, baru O ke R. Cuman hati-hati, dari O ke Q dengan Q ke O, kecepatan di O-nya beda. Nah, nanti kita dapat ini masing-masing, maka kita substitusi seperti ini. Maka dapatnya A Habis plus itu, Kak, C. saya akan mau nyatet dulu, Kak.